Oke, kamu nanya, terakhir kali kamu beli sepatu itu sepatunya apa ya? Sepatu yang terakhir aku beli, sepatu Diadora. Oh, Diadora. Kalau Tunggu, tunggu, tunggu. Bentar ya. Kamu nggak pakai muka Dimah dulu? enggak, dia nggak perlu direkam, dia nggak perlu disimpan. Oh ya udah. Oke. Heeh, heeh. Jadi, Ulang-ulang. ya udah, jadi kamu terakhir beli sepatu apa sepatunya? Sepatu Diadora, mereknya. Diadora. Oke. Kenapa kamu mutusin buat beli sepatu itu? Apa sepatu sepatu itu sepatu yang baru atau apa pertimbangannya kenapa dibeli gitu? Pertimbanganku membeli sepatu itu karena pertama, sepatu yang aku miliki saat ini jumlahnya hanya satu untuk sport, untuk olahraga. Dan itu pun kondisinya juga sudah tidak sebagus karena udah usianya udah sekitar 3 tahunan untuk sepatu yang lama. Dan pada saat itu sepatu Diadora tersebut sedang harga diskon dan aku mempertimbangkan untuk membeli sepatu sport baru lagi tapi dengan budget yang minim, jadi aku memutuskan untuk beli sepatu Diadoranya. Hmm. Dan Oh, kebetulan sisa last pair itu cocok di kakiku. eh, waktu pas beli itu kamu ada ini nggak nanya saran ke orang atau misalnya tanya referensi, lihat referensi dulu gitu sebelumnya, kayak bentuk sepatunya, kayak maksudnya dalam menentukan itu kamu ada orang-orang lain nggak gitu atau ada orang apa ada referensi dari luar nggak gitu dari selain diri sendiri gitu. Untuk referensi lain ada dari pertimbangan orang sekitar, saya cenderung bertanya dengan teman yang saya bawa pada saat membeli sepatu, atau langsung menanyakan kepada eh, pramuniaga tokonya terkait adakah barang dengan spek yang saya mau. Misal waktu itu saya pengennya yang sport, yang sepatu sport, diskon antara barang merek Diadora, Reebok, atau Converse. Sedang telah mempertimbangkan jawaban dari pramuniaganya, Converse tuh emang kurang cocok untuk sport yang saya mau dan lebih condong ke Reebok atau Diadora. Makanya saya dibawa ke eh, lapak yang sedang diskon dan teman saya menyarankan untuk memilihkan saya salah satu barang diskon di sana dan saya juga memilih preferensi saya sendiri. Hmm. Jadi permasalahan sebenarnya membeli itu apakah berdasar jadi dukungan pertama, apa namanya, apa, keresahan kenapa kita membeli sepatu itu, jadi pertama itu apa memang benar-benar karena kebutuhan sepatu apa tidak yang tidak ada atau ada faktor-faktor lain gitu waktu pas ingin membeli itu, keinginan untuk membeli sepatu itu. Untuk keinginan, sebenarnya sudah mempertimbangkan dari jauh hari untuk terkait pembelian sepatu sport baru. Namun, ada beberapa faktor lain, diantaranya diskon, terus ada saran warna segala macam, model, dan ada pertimbangan promo segala macam juga mempengaruhi eh, keinginan saya untuk membeli sepatu sport baru di hari itu juga. eh, Produk yang dipakai itu ini nggak memuaskan nggak, maksudnya menyelesaikan apa
yang tadi dibilang tadi nggak kira-kira? Kalau dibilang memuaskan, cukup memuaskan. Karena saya sebenarnya selain untuk sport juga mempertimbangkan penggunaan untuk dalam waktu saya bekerja. Jadi beberapa kali saya bawa ke kantor dan saya pakai selama pergerakan mobilitas saya di kantor. Dibilang cukup memuaskan, iya sangat memuaskan. Cuman kalau misalnya boleh dikasih rating itu saya terpuaskannya di angka 7 atau 8. Karena sejatinya tuh saya pengennya suatu merek yang lebih baik nih dibanding eh, merek ini. Karena bagi saya, saya sudah pernah menggunakan merek ini sebelumnya beberapa tahun silam. Dan itu hanya bertahan kurang lebih dari 1 sampai 2 tahun saja produknya. Namun saya kembali mencoba lagi nih untuk menggunakan merek yang sama dengan harapan ini merek udah lebih baik daripada beberapa tahun yang lalu yang sudah pernah saya coba sebelumnya. Hmm. Jadi kalau membeli sepatu apa berarti kira-kira? Misalnya mau beli sepatu nih, mungkin kemarin case-nya emang lagi kebutuhan. Jadi kalau untuk kedepannya, apakah di, di apa didukung oleh kebutuhan dulu sebelumnya atau ada preferensi lain gitu sebelum untuk pemilihan sepatu gitu? Sebenarnya dalam pemilihan sepatu bagi diri saya sendiri itu bergantung pada nilai kebutuhannya. Karena saya tidak terlalu suka untuk mengkoleksi sepatu-sepatu yang eh maksudnya sepatu-sepatu yang viral pada media sosial. Namun saya lebih suka baik dalam penggunaan sepatu ataupun barang-barang lain, saya lebih suka hal-hal yang memang saya butuhkan dan itu saya akan beli seperti itu. Kalau misalnya barangnya cuman saya pikir-pikir lagi untuk satu sekali-sekali saya pakai, saya mikir kembali untuk membelinya. Oke, berarti saat ini apakah ada jenis sepatu yang benar-benar dipikirkan maksudnya atau pingin untuk dibeli gitu? Keinginan memiliki sepatu yang pengen saya beli selanjutnya, seperti wishlist saya terkait pembelian sepatu, sebenarnya ada. Karena saat ini saya merasa sepatu untuk kategori untuk saya bawa jalan itu terbatas. Maksudnya saya hanya memiliki satu sepatu dan beberapa kali juga saat sepatu tersebut basah, saya menggunakan alternatif lain seperti model flat shoes atau sendal loafers saya gunakan untuk menggantikan sepatu jalan yang basah. Jadi saya saya ada keinginan untuk membeli sepatu jalan atau sepatu santai yang baru dari merek yang mungkin sama dengan yang saya punya saat ini, Reebok, atau ada merek lain yang mungkin nanti saya eh, bisa lihat langsung ke tokonya apakah saya suka model merek yang saya lihat saat itu, seperti itu. Kalau dari urutan misalnya dari segi desain atau tadi nggak mungkin belum disebut kenyamanan dan harga, mana yang lebih diperhatikan pertama? Karena ini udah soalnya kan pertama kali kan pasti kebutuhan ya. Tapi untuk preferensi produknya butuh mana mana yang lebih duluan, kenyamanan, desain, harga atau pengalaman, ada pengalaman nggak misalnya itu urutannya bisa berbeda-beda gitu. Hmm, Kalau misalnya preferensi, saya sebenarnya lebih suka yang pertama saya akan letakkan dari segi bahannya, kualitas bahan dan eh, rasa nyaman waktu saya pakai.
Karena bagi saya kualitas dan kenyamanan saya akan menentukan jangka panjang pemakaian suatu sepatu yang saya beli. Terus yang kedua, pertimbangan saya dalam membeli itu saya akan memperhatikan harga, apakah harga yang tertera ini worth it atau tidak dengan eh, rasa nyaman dan bahan yang digunakan. Kadang saya menemukan beberapa sepatu yang memiliki harga yang cukup tinggi, namun terlihat kurang nyaman dan terlihat tidak nyaman, malah malah tidak nyaman saat memakainya. Mungkin yang terakhir bagi saya selain tadi udah kenyamanan, terus juga harga, yang kedua tadi kan harga, Mhm. yang terakhir bagi saya adalah desain. Hmm. Karena saya sebenarnya tidak peduli nih desainnya seperti apa, tapi asalkan saya nyaman, bisa saya gunakan jangka panjang, dan eh, saya akan beli barang ini. Desainnya bagi saya tuh belakangan, desain dan warna itu bagi saya belakangan. Cuman tetap menjadi pertimbangan karena apakah desain yang saya beli saat ini, yang saya suka saat ini tuh berdampak untuk di saat ini saja, apa atau bisa saya gunakan di jangka panjang. Kadang ada beberapa sepatu yang emang hanya trending di masa saat ini saja. Jadi saya kurang tertarik nih membeli yang trendingnya saat-saat ini aja gitu. Eh, Kalau misalkan, oh ya tadi tadi kan terkait ininya ya apa namanya eh, pilihan ya apa ada preferensinya apa dulu yang bertanya. Kalau misalnya terhadap prosesnya gitu misalkan, eh, ini mungkin yang udah terjadi kan tadi kita udah tahu, kita datang ke toko kita lihat barang itu. Kalau mungkin ke depannya nanti apa tetap sama atau bakal berubah karena kan kalau misalnya kita punya keinginan kan kita harus ya kita mungkin mempersiapkannya. Jadi ada nggak kira-kira prosesnya kayak misalnya dari mulai dari lihat dulu jenis-jenis semua sepatu yang ada atau misalnya lihat-lihat referensi dari sumber dari internet atau lihat tanya-tanya dari orang gitu untuk menentukan sepatu yang akan yang benar-benar diinginkan gitu misalnya. Mungkin ada untuk saya sebenarnya cenderung lebih mencari referensi sepatu yang saya inginkan itu via e-commerce atau dari website resmi em, si sepatunya, misal si brandnya, si brand sepatu A, misalnya saya akan langsung ngecek tuh di websitenya untuk mengetahui harganya, terus ukuran apa ukurannya yang ada sama warna dan desainnya. Apakah desainnya ini timeless atau tidak? Saya malah tidak terlalu suka, tidak bukan. Saya kurang dalam mencari referensi itu dengan pikiran dari orang lain, karena bagi saya eh, pendapat orang lain itu kadang tidak masuk di saya dan saya juga tidak bisa mempengaruhi orang lain untuk membeli barang yang saya suka gitu. Jadi kalau Jadi misalnya referensi membeli itu sepatu tadi dalam misalnya menentukan ada apa namanya gimana cara menentukan alternatifnya gitu loh maksudnya kayak kayak membanding-bandingkannya gitu proses-proses membanding-bandingkannya itu gimana berlangsungnya gitu. sama sih sebenarnya proses pembandingannya sama seperti urutan preferensi tadi, mulai dari kebutuhan, kenyamanan, harga, dan terakhir tuh desain dan warna. Itu sih prosesnya kalau dari saya dalam memilih suatu barang apa suatu sepatu yang untuk saya pakai. eh Kalau misalnya pengalaman pengalaman menggunakan sepatunya itu
ya maksudnya pengalaman menggunakan sepatu yang dibeli itu kan berarti kita ke toko nih. Kita ngelaksanain langsung berarti apakah misalnya kita ngeliat udah suka nih tiba-tiba ada nggak sesuai gitu dengan pengalamannya gitu. Kan tadi kebetulan banyak kan udah banyak kan oh, sesuai gitu. Apalagi juga masuk dengan kriteria nomor dua tuh harganya gitu. Kalau masalah kesesuaian barang itu, makanya saya tuh lebih cenderung untuk pembelian secara offline, langsung ke toko. Makanya saya mencari referensi melalui website atau e-commerce itu sebagai saran dari eh, dari website tersebut. Oh, saya punya suka nih sama barang ini. Saya juga punya perbandingan sama merek brand ini. Nah, saat saya ke toko untuk melihat barang tersebut, nah saya baru akan mencoba tuh. Kan sebenarnya ada beberapa sepatu yang emang diperbolehkan nih untuk dicobain di lokasi. Jadi saya tahu penilaian pertama saya itu dalam kenyamanannya itu seperti apa dalam menggunakan sepatunya. Makanya saya cenderung sangat tidak suka untuk pembelian online. Karena saya memiliki ciri sendiri, apa karakteristik sendiri untuk mencoba barang langsung di tempat. eh Kalau misalnya disuruh pilih berarti pilih mana untuk terkait eh, beli beli barangnya apa atau beli di mananya. Maksudnya beli barangnya apa atau beli gimana? Maksudnya pertanyaannya bagaimana? Mana yang lebih duluan kalau di pikirannya. Jadi misalkan mau beli barang apa, misalnya mau beli produknya itu apa atau beli di mananya dulu. Mana yang lebih duluan? Lebih, Ya, mana yang lebih duluan? kalau saya tuh lebih ke membeli barangnya apa. Hmm. Karena saya udah ngeliat nih ke website e-commerce segala macam. Berarti kan saya sudah memiliki produk knowledge nih yang mau saya beli sebelumnya. Saya sudah tahu nih produk knowledge saya pengen ini atau ini, alternatifnya bisa ini. Ketika saya dalam satu toko dan mencari barang yang sudah saya pertimbangkan, baru nih saya akan cobain terkait kenyamanannya, desainnya, harganya menjadi pertimbangan saya untuk membeli suatu produk itu. eh Kalau misalkan se- tadi kan mungkin kenyamanan terus apa kenyamanan harga baru desain ya. Kalau misalkan ada kata-kata dengan brand apa apa yang dibayangkan kalau misalnya beli sepatu. Kalau ada masalah ada dengan ada brandnya gitu. Misalnya apa yang terbayang gitu. Atau bisa merubah keputusan atau enggak gitu misalnya. Sebenarnya balik lagi ke nomor satu dalam alasan pembelian saya nomor satu itu kenyamanan. Maupun brandnya apa dan saya nyaman menggunakannya, saya dan harganya cocok juga akan saya beli. Brand itu tidak mempengaruhi saya untuk membeli suatu barang emang harus brand itu terus atau eh, harus yang brand ini harus brand ini tuh enggak. Cuman saya I don't care brandnya apa, saya coba, saya pakai, saya nyaman, cocok diskon atau harganya cocok dengan saya, lalu saya cari desainnya, apakah ada warna yang saya inginkan, ukurannya, baru saya beli. Hmm. Oke. Mungkin balik lagi tadi dikit lagi ya apa namanya lupa lagi tadi mau ngomong apa. Jadi selama dalam pembelian kan berarti kan tertrigger dengan kebutuhan ya. Berarti Mhm. kebutuhan yang di drive itu
bisa diceritain nggak kebutuhan untuk sepatu tuh kira-kira berapa banyak atau sepatunya atau berapa jenis macam misalnya untuk preferensi diri sendiri gitu. Maksudnya berapa banyak sepatu yang harus saya miliki gitu untuk dalam preferensi untuk eh saya gunakan? Bukan miliki sih, tapi kan tadi kebutuhan ya dibilang ya. Kebutuhannya gimana berarti Oh, butuh sepatunya berapa gitu loh. Kayak gitu sih. Lebih ke berapanya. Jadi bisa breakdown nggak kira-kira berapa kayak gimana gitu menentukannya. kalau ditanya balik ke jenis sepatunya, itu saya butuhnya cuman sebenarnya dua. Ada Hmm. sepatu yang bisa saya gunakan untuk jalan, kayak misalnya ketemu teman atau santai, hangout segala macam. Dan satu lagi sepatu yang emang khususnya di trekking kayak di untuk olahraga, terus ya emang bisa dipakai double, bukan yang emang khusus jogging satu, tenis satu, basket satu enggak. Saya lebih suka yang emang sport, ya udah sport, dan itu nyaman, memiliki tinggi haknya seberapa senti, terus juga ada memory foam. Saya suka yang brand Reebok karena ada memory foamnya juga, jadi itu ngikutin kaki saya setelah sekian lama pemakaian. Hmm, dan itu cukup bagi saya untuk mengategorikan antara untuk yang sport, untuk olahraga, dan untuk santai gitu sih. Kalau misalkan tadi kan mungkin merek sepatunya mungkin lebih kayak ke sepatu sneakers yang mungkin dibayangkan. Kalau misalnya sepatunya bukan sneakers, kira-kira sama nggak preferensinya? Atau misalkan eh ya maksudnya beda ada nggak perbedaan gitu? Kalau misalnya sneakers dan tidak sneakers gitu sepatu formal gitu. Oke, mungkin kalau misalnya kan tadi bahasnya tentang sneakers, sepatu hangout, sama sepatu sport. Kalau dari saya kan sebagai cewek juga punya banyak pertimbangan nih sepatu. Misalnya sepatunya tuh bukan jenis sneaker doang nih, ada yang flat shoes, ada yang loafers, ada yang heels, dan itu saya setidaknya punya masing-masing satu untuk menyesuaikan hmm, acara atau event yang saya ingin datangi gitu sih. Oh, jadi kebutuhan itu sepatu yang non formal apa sepatu yang formal itu nggak begitu berarti tergantung occasional aja berarti tergantung kalau misal udah ada nggak berarti nggak kayak misal kalau butuh bener butuh sepatu kayak kita nggak punya baru kita beli gitu ya. Ya, saya lebih ke pertimbangannya kebutuhan sih untuk pembelian sepatu di luar sneakers atau misalnya sepatu yang memiliki eh, value-nya tuh di saat acara. Misalnya, saya misalnya pakai heels ketika eh, acara pernikahan atau wedding. Lalu saya misalnya pakai sepatu yang wedges, wedges untuk kayak hangout di eh, cafe atau hangout di restoran yang memiliki rules, tidak boleh menggunakan sandal atau atau gimana. Jadi saya menyesuaikan tempat yang ingin saya datangi ketika menggunakan sepatu itu. Ya, ya. Mungkin udah cukup semua jawabannya. Makasih banyak atas waktunya Utami Radianti. Thank Oke. you.